Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan hasil finalisasi proyek Bina Desa yang telah saya kerjakan. Fokus dari finalisasi ini adalah konsistensi desain, kelengkapan fitur, kesiapan data, serta kesesuaian antara sisi admin dan guest sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini saya adalah sebagai guest. Video ini akan saya jelaskan dalam 11 poin utama, mulai dari identitas visual hingga implementasi sistem di server, yaitu server OS Data. Nah, dari 11 poin itu, saya akan bahas satu persatu dulu, dimulai dari poin pertama, di mana poin pertama itu berisi persiapkan logo, admin, dan guest menggunakan logo yang sama, logo dan bukan icon. Nah, di sini pada tampilan logo, yang diperintahkan itu adalah logo dengan dua versi, yaitu logo vertikal dan juga logo horizontal. Nah, logo vertikal ini saya gunakan untuk di halaman login, di mana logo vertikal ini yaitu di mana logonya itu, gambar logonya itu berada di bagian atas, sedangkan tulisan logonya itu berada di bawah gambarnya. Nah, ini adalah logo vertikal. Nah, saya di sini mau masuk ke halaman utamanya dulu. Nah, kemudian yang kedua itu ada logo horizontal, di mana gambar logo serta nama dari logo itu atau nama websitenya itu sejajar atau bersebelahan. Jadi itu untuk penggunaan logo vertikal dan juga logo horizontal. Di mana yang vertikal itu gambarnya di atas, sedangkan nama logonya itu ada di bawah. Sedangkan logo horizontal yaitu gambarnya itu dan tulisannya gambar logo dan tulisan dari logonya itu sejajar atau sebelahan. Itu untuk poin finalisasi nomor 1. Kemudian untuk finalisasi poin nomor 2, di sini adalah data dummy jelas 30-100 data dan menggunakan bahasa Indonesia. Pastikan untuk gambar diupdate juga sehingga 20 data pertama yang tampil terlihat menggunakan gambar atau file. Nah, di sini saya masuk di sini saya mempunyai 6 tabel. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan hanya 2 tabel saja biar tidak terlalu banyak tabel yang dibuka. Yang pastinya saya mau ini berkas persyaratan. Nah, ini adalah 20 data pertama. Nah, di mana tadi perintahnya itu file yang diupload itu bisa terlihat. Nah, di sini karena belum ada file yang diupload, jadi saya mau nambahin. Misalkan saya itu mau nambahin untuk filenya, mungkin coba pakai ini aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dia akan nampil nih di detail berkas persyaratannya itu dia akan nampil apa aja file yang diupload. Nah, jadi di sini tampilan yang dibuat itu saya setting max 3 yang tampilan di sini. Kalau misalnya dia lebih dari 3 dia akan menunjukkan kalau itu adalah satu file lainnya. Nah, coba kita ke halaman ininya, ke halaman depan keseluruhannya. Nah, ini adalah kalau misalkan ini tampilan untuk file yang diupload. Nah, misalkan saya mau nambahin ini juga nih. Kita cobakan untuk nah, misalkan ini nih. Ini. Nah, ini adalah tampilan jika filenya itu diupload. Nah, jadi di sini itu ada informasi berupa berapa jumlah file yang diupload. Di sini di ijazah ini dia ada 4 file, terus kemudian surat keterangan juga ada 4 file dan seperti itu jika kita mengisikan file-file yang ada di sini. Nah, kemudian kita mau coba ke user. Nah, di mana di user ini menunjukkan berapa total user yang ada di
ada pada yang sudah ada di dalam database. Nah, di sini total usernya itu ada 34, berisi informasi tambahan kalau total user ini ada 34 dan user yang terverifikasi itu ada 6, kemudian yang memiliki status admin itu ada 5, yang status warga itu ada 6. Atau role admin itu 5, role warga itu ada 6. Nah, ini dia. Ini untuk di poin nomor 2. Kemudian untuk poin ketiga dari 11 poin finalisasi itu, yaitu sediakan foto atau gambar placeholder. Jika user tidak upload gambar, maka bagian ini akan tampil. Nah, di sini yang tentunya itu ada di tabel user ya, teman-teman. Nah, di sini yang sudah kita buka tadi. Nah, di sini sudah terlihat kalau ada beberapa user yang sudah menggunakan foto profile. Nah, di sini ada sekitar 4 orang. Nah, jika dia mengupload foto, maka dia akan muncul di sini. Coba kita coba ke yang ini, user Helen. Nah, di sini saya mau nambahin dia menggunakan foto profile. Di sini saya mau gunain mungkin ini aja ya. Nah, ini coba kita perbarui dulu. Nah, di sini sudah dia menggunakan foto profile. Namun, kondisi sebaliknya, jika si user ini tidak memasukkan foto profile atau tidak ingin menambahkan foto profile, maka dia akan bentuknya itu hanya placeholder. Nah, ini adalah tampilan placeholder saya jika si user ini tidak memasukkan foto profile atau tidak ingin memasukkan foto profile. Kemudian untuk poin nomor 4 yaitu persiapkan gambar slideshow atau percontohan menggunakan gambar Indonesia dan tidak ada lagi penggunaan istilah bahasa Inggris bawaan template kecuali nama menu. Nah, di sini saya sudah menambahkan tampilan slideshow. Nah, ini adalah slideshow yang saya miliki dengan menggunakan gambar Indonesia. Nah, ini sini adalah slideshow-nya. Saya di sini menggunakan 4 gambar atau slideshow. Nah, ini dia. Ini adalah slideshow, di mana yang ini akan menunjang dari tampilan website serta informasi mengenai website itu lebih detail. Selanjutnya, untuk poin nomor 5, di sini ada instruksi, silakan cari stok gambar free seperti melalui link berikut. Nah, yang pertama itu ada referensi dari Pixels, kemudian ada Pixabay, kemudian ada dari Unplash. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan referensi gambar itu selain dari 3 website, mungkin 3 website yang saya berikan tadi itu bisa dijadikan referensi, namun yang saya gunakan ini itu bukan dari sana, jadi saya cari referensi yang lebih cocok itu dari luar. Nah, itu mungkin itu untuk poin nomor 5. Selanjutnya untuk poin nomor 6 yaitu persiapkan halaman detail yang jelas menampilkan informasi sesuai topik. Nah, di mana syaratnya itu jangan terlalu banyak ruang kosong dan gunakan grid bootstrap. Nah, yang pertama itu mungkin untuk di detail di halaman detailnya, di sini mungkin di sini ada ini termasuk detail di mana ini adalah deskripsi untuk ngejelasin website ini website apa. Nah, di sini saya buat sistem layanan mandiri berbasis digital membantu masyarakat dalam pengurusan surat dan administrasi desa secara cepat, mudah dan transparan. Nah, mungkin untuk slideshow ini juga termasuk dari detail halaman dari website saya. Kemudian ini. Nah, ini kan adalah beberapa tabel. Ini juga pasti menjadi faktor pendukung untuk di detail halaman saya, di mana ada tabel jenis surat, user, permohonan. Ini adalah intinya permohonan surat, riwayat status, berkas persyaratan, dan juga warga. Di mana di masing-masing tabel ini di sini sudah dijelaskan juga detailnya jenis surat, yaitu detailnya itu untuk kelola berbagai jenis surat dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh desa. Nah, untuk user, di sini ada penjelasannya lagi. Ini tabel user ini berisi data akun pengguna yang memiliki akses ke sistem layanan mandiri. Untuk permohonan surat, yaitu di sini detailnya kelola pengajuan surat dari warga mulai dari pengajuan hingga saat selesai, dan begitu juga untuk warga, berkas persyaratan, riwayat status. Nah, selanjutnya mungkin ini untuk ini juga pendukung dari informasi topik yang dari website saya. Nah, ini fitur unggulannya. Ini. Nah, mungkin itu aja untuk poin nomor 6. Nah, untuk poin nomor 7 yaitu persiapkan footer sesuai dengan topik. Di mana perintahnya itu yang pertama, tidak ada lagi tampil judul template. Nah, di sini footer saya. Nah, ini yang biru-biru ini adalah footer saya. Nah, di mana di situ perintahnya tidak ada lagi tampil judul template. Nah, di sini udah sesuai dengan project Bina Desa saya. Nah, kemudian yang perintah keduanya itu
jika ingin masukkan nama sistem, jangan gunakan Bina Desa. Di sini sudah tidak ada lagi kata-kata Bina Desa di footer saya. Dan perintah terakhirnya itu tahun dan logo copyright akan mempercantik bagian footer. Nah, di sini adalah logo copyright dan juga tahun dari websitenya. Nah, ini itu sudah saya lengkapi dengan deskripsi singkat ya. Di sini untuk footernya ini ada logo copyright, tahun websitenya, kemudian sistem layanan mandiri desa, semua hak dilindungi. Dan juga ini deskripsi tambahan yaitu melayani dengan sistem mandiri, memudahkan setiap surat dan kebutuhan desa Anda. Nah, itu untuk poin nomor 7. Kemudian masuk ke poin 8, yaitu siapkan bagian yang menampilkan identitas pengembang, di mana itu ada berisi nama pengembang, NIM, prodi, foto, LinkedIn, GitHub, sosmed, dan lain-lain. Nah, yang dimana syaratnya itu pastikan menggunakan foto asli, kemudian gunakan icon untuk menampilkan link sosmed dan link sosmed LinkedIn dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk tampilan identitas pengembang ini. Nah, dimana di sini saya sudah melampirkan foto saya sebagai pengembang websitenya, kemudian ada nama saya, kemudian ada NIM, serta perguruan tingginya dan juga ada prodinya. Nah, di sini saya juga melampirkan untuk jika nanti user yang menggunakan itu mau mengunjungi LinkedIn dari saya atau pengembang. Nah, jadi nanti user itu bisa klik aja ini dan dia akan tersambung ke LinkedIn saya. Nah, ini adalah buktinya kalau dia sudah bisa melihat ke halaman LinkedIn saya, profile LinkedIn saya. Kemudian kalau saya klik GitHub nih, logo icon GitHub, nah nanti dia akan tersambung ke GitHub saya. Nah, ini dia, layanan Mandiri GS3. Ini adalah akun GitHub saya. Kemudian kalau kita klik Instagram, nah dia akan masuk langsung ke Instagram pribadi saya. Nah, ini adalah Instagram saya. Nah, mungkin itu untuk poin nomor 8. Selanjutnya, poin 9, yaitu identitas modul dilengkapi, di mana kalau saya sebagai guest itu ada halaman about atau tentang, nah kemudian mendeskripsikan modul seperti tujuan, alur, dan tambah gambar pendukung agar lebih menarik. Nah, di sini saya sudah ada halaman about. Nah, ini tentang layanan mandiri suratku. Nah, di sini saya sudah menambahkan deskripsi, misalkan seperti tujuannya itu apa, alur dan tambah gambar. Saya sudah menambahkan gambarnya juga untuk supaya tampilannya itu lebih menarik. Nah, ini untuk deskripsinya dan juga serta tujuannya ya, tujuan dari adanya website saya ini. Nah, di sini saya buat layanan mandiri suratku adalah sistem digital yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administratif desa seperti pembuatan surat keterangan, surat domisili, dan layanan kependudukan lainnya secara online. Melalui platform ini, warga dapat melakukan pengajuan dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor desa, cukup dengan beberapa klik dari perangkat Anda. Nah, ini dia prosesnya. Alurnya maksudnya ini adalah proses pembuatan surat lebih cepat dan efisien, data warga tersimpan, pelayanan terbuka, upload multifile untuk berkas penanggungan mudah, lacak lewat status, jadi seperti itu untuk alurnya. Nah, kemudian untuk poin 10, yaitu admin dan guest memiliki struktur data yang sama. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa admin dan guest pada sistem ini menggunakan struktur data yang sama, yang berarti seluruh tabel, field, relasi, dan tipe data di database dibuat identik tanpa pemisahan khusus antara admin dan guest. Pendekatan ini saya terapkan dengan menyusun skema database satu kali secara konsisten, lalu membedakan peran admin dan guest di level website. Nah, kemudian pembuktiannya itu dilakukan dengan saling mengganti konfigurasi database pada file .env. Misalnya, mengarahkan website ke database lain yang memiliki struktur sama. Kemudian, website itu akan tetap berjalan normal tanpa error, baik pada tampilan admin maupun guest. Nah, di mana alur pengerjaannya itu tentunya struktur tabel itu harus seragam antara admin dan guest. Dilanjutkan dengan implementasi migrasi yang sama. Kemudian pengujiannya itu dengan mengganti koneksi database di .env untuk memastikan kalau seluruh fitur tetap berfungsi. Dengan cara ini, sistem itu akan menjadi lebih rapi, mudah dirawat, dan konsisten, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan admin dan guest sepenuhnya dikendalikan oleh logika akses website, bukan oleh perbedaan struktur data. Untuk poin terakhir, yaitu poin 11, nah, di situ katanya semua perubahan dan data diterapkan di server Always Data. Nah, di sini kebetulan saya sudah menerapkannya di server Always Data. Bisa dilihat dari
dari link saya ini sudah tertera nama user saya di Always Data 2SIC Aulia, kemudian .always data. Nah, ini saya sudah menerapkan di Always Data. Nih, bisa dibuktikan dari sini. Nah, ini kita ke sites. Nah, ini adalah kita salin dulu. Coba saya sudah menerapkannya di Always Data. Nah, ini dia. Jadi saya sudah menerapkannya, keseluruhannya itu sudah nih sama. Keseluruhannya itu sudah di Always Data. Mungkin itu saja 11 poin finalisasi proyek Bina Desa yang sudah saya terapkan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.